Halo teman-teman peserta kampus tour. Tahu nggak teman-teman, kita sekarang sedang berada di kampus Universitas Katolik Musikaritas. Nah, sekarang kita ada di Fakultas Ilmu Kesehatan di Burliani. Untuk lebih lanjut, yuk kita kepoin ada apa aja sih di Fakultas Ilmu Kesehatan ini. Oke nih, kita tadi udah lihat siswa dari SMA Saverio 1 yang udah dipraktekin nih. Tapi aku juga bingung ya, apa yang mau dipraktekin dan apa yang dibahas ya. Kita tanya aja nih sama Ibu. Halo Ibu. Halo. Ibu kalau boleh tahu namanya siapa Bu? Ibu Angelina Puspitasari. Oke, Ibu nggak? Ibu Angel sih. Oke, baik. Ibu dari program studi apa Bu? Dari program studi D3 Kebidanan. Ibu tadi menerangkan apa saja sih Bu? Tadi itu ada anak-anak dari Saverio 1. Kebetulan mahasiswa saya itu sedang belajar tentang asuhan persalinan, menolong persalinan normal. Nah, jadi tadi adik-adik diperkenalkan bagaimana sih proses persalinan itu mulai dari pembukaan 4 sampai dengan proses lahirnya bayi. Nah, ada lagi di sana ada belajar memandikan bayi baru lahir, tapi syaratnya setelah bayi berumur 6 jam dan kondisinya sehat. Kemudian di sebelah ujung adik-adik juga diajari bagaimana cara melakukan pemeriksaan payudara sendiri. Karena kan sekarang perempuan ini rentan sekali terkena yang namanya benjolan. Kemudian benjolan itu kita nggak tahu ganas maupun enggak, ya kan, itu harus kita periksa sedari dini mungkin. Mumpung mereka masih remaja, pas banget diajarin tentang ilmu sadari tersebut. Oke nih guys, kita dapat ilmu baru lagi nih dari Ibu. Terima kasih ya Ibu ya. Kali ini kita lagi di UGD-nya keperawatan Fikes nih. Halo Pak. Iya, halo. Dengan siapa Pak kalau boleh tahu? Saya Denny. Oke, Bapak dari dosen program studi apa nih Pak? Dari program studi ilmu keperawatan dan nurse. Oke, kalau boleh tahu nih Pak, anak-anak SMA tadi tuh Bapak kasih pelajaran apa aja sih Pak? Mereka dapat ilmu baru? Nah, ada tindakan yang disebut dengan bantuan hidup dasar. Jadi ketika ada pasien ditemukan tidak sadar dan ternyata jantungnya berhenti berdenyut, kita berikan pertolongan. Nama tindaknya resusitasi jantung paru atau RJP. Nah, itu tindakannya tuh gimana ya Pak ya? tindakannya itu ada 2. Yang pertama, resusitasi jantung. Kita tekan dadanya, ibarat jantung berhenti, kita gantikan pompanya dengan kita pompa dari luar. Lalu yang kedua, kita berikan nafas bantuan pakai alat ini. Tuh, mungkin kalau kita pernah lihat yang di film-film tuh, yang naik ke atas tempat tidur kemudian dipompa dari luar. Nah, itu resusitasi jantungnya. Oke, kalau untuk kedalaman tekanan itu Pak ada yang tertentu atau enggak sih Pak? Ya, kedalamannya itu maksimal 5 inci. Ya, sekitar 5 sampai 7 cm kedalamannya, dan kecepatannya itu 100 sampai 120 kali per menit. Jadi kita cuma punya waktu 2 menit untuk menyelamatkan pasien. Nah, sekarang kita lagi di laboratorium yang kayaknya kita lihat tuh bunyi detak-detak jantung nih. Halo Bapak. Oke, salam kenal ya Pak ya. Ya, sama-sama. Kalau boleh tahu Bapak siapa ya Pak? Nama saya Vincent. Oh, Bapak Vincent. Ya. Oh, Bapak ngajar dari prodi apa Pak? Saya dari prodi Profesi Nurse. Oke, profesi nurse. Kalau boleh tahu nih Pak, di laboratorium ini mempelajari apa aja sih Pak? Ya, saat ini kita sedang berada di laboratorium keperawatan gawat darurat. Nah, salah satu keterampilan yang saat ini ada dan sedang dipraktekkan ini adalah tindakan perekaman EKG, elektrokardiografi. Tujuannya untuk merekam aktivitas listrik jantung. Nah, EKG ini biasanya sering dilakukan pada pasien-pasien yang mengeluh nyeri dada, sesak. Sehingga ketika pasien di rumah sakit itu datang ke rumah sakit mengeluh nyeri dada, sesak, dengan dilakukan
pemeriksaan rekam jantung ini bisa diketahui apakah jantungnya mengalami gangguan atau tidak. Oke, baik. EKG ya Pak ya. Berarti kalau saya ke rumah sakit, saya cek jantung saya itu nanti keluar hasilnya tuh yang kayak rumput-rumput itu bukan sih Pak? Ya benar, seperti rumput-rumput. Seperti contohnya ada. Oh boleh, boleh. Ayo kita lihat contohnya nih guys. Nah, seperti ini salah satu contoh luaran ketika seorang pasien dilakukan rekam jantungnya, yang keluar hanya garis-garis listrik ini, sehingga ini ada cara membaca khususnya gitu. Jadi untuk teman-teman yang mau tahu bagaimana cara membacanya, bisa belajar dan bergabung di Fikes di UKMC. Betul tuh. Yang kepo nih, lihat kok ada padi-padi rumput-rumput gini ya. Yuk gabung ya Pak ya. Halo Ibu. Ya, ada yang bisa dibantu? Kalau boleh tahu nama Ibu siapa ya? Ibu juga ngajar di prodi apa nih Bu? Nama saya Mustika Sari Huta Barat. Saya kebetulan mengampu mata kuliah mikrobiologi di prodi Teknologi Laboratorium Medis. Waduh, kalau boleh tahu nih Bu, anak-anak SMA ini nih sedang diajar apa ya Bu ya? Dikasih tahu pelajaran apa ya? Oke, jadi karena salah satu program studi TLM di sini memiliki mata kuliah mikrobiologi, jadi teman-teman dari SMA Saperu 1 ini kita ajari mengenal sedikit sekilas tentang mikrobiologi. Jadi kita lihatin preparat-preparat, sediaan-sediaan mikrobiologi, jamur, terus juga kita coba mereka untuk periksa golongan darah, sekalian mengenali apa itu golongan darah dan apa manfaat dari pemeriksaan golongan darah itu sih. Oke Bu, nih kalau golongan darah itu tuh bisa dicek dari apa aja sih Bu? Kalau teknik-tekniknya itu Bu? Kalau sampai saat ini pemeriksaan golongan darah hanya diperiksa dengan melakukan pemeriksaan antigen pada darah kapiler gitu, dengan antigen yang sudah disediakan. Itu sampai sekarang hanya itu aja, metode konvensional, masih yang proses manual seperti ini. Oke, Ibu kalau di program studi teknologi laboratorium medis itu selain untuk belajar tentang ini, pelajaran apa lagi sih Bu yang didapatkan Bu? Banyak banget. Ada juga pemeriksaan kimia di dalam darah, kemudian itu pemeriksaan parasit di dalam darah, toksikologi, banyak yang pokoknya kaitannya tentang bahan pemeriksaan untuk menunjang diagnosa dari dokter, menunjang dari diagnosa dari si pasien nantinya gitu. Kalau selain membahas tentang darah-darah tadi kan Ibu jelasin ya, belajar nggak sih Bu tentang bakteri-bakteri atau bakteri yang baik untuk tubuh atau bakteri jahat? Ya pasti banget, karena sebelum kita mempelajari bakteri-bakteri yang menginfeksi tubuh manusia, juga kita akan mempelajari bakteri-bakteri baik. Kegunaan bakteri itu kan ada yang menguntungkan dan ada juga pasti yang merugikan gitu, Pak, kita pelajarin juga. Oke, baik Ibu, terima kasih Bu ya waktunya, maaf mengganggu. Nah guys, seru banget ya kampus tour kali ini. Sampai jumpa. Teman-teman, nah sekarang kita sudah sampai di perpustakaan yang ada di kampus Unika Musikaritas. Sekarang kita mau wawancara kepada kepala perpustakaan yang ada di kampus UKMC. Langsung aja kepada Pak Rudi. Nah Pak, mau tanya-tanya nih Pak. Boleh. Tadi selama melakukan kampus tour, apa saja sih Pak yang diperkenalkan kepada para peserta kampus tour? Lalu gimana sih Pak feedback mereka kepada kegiatan kampus tour ini? Boleh Pak, silakan. Oke, baik, terima kasih. Tadi kita sudah memperkenalkan gitu ya, berbagai fasilitas di perpustakaan itu kita ada apa aja begitu. Lalu juga ada layanannya apa aja, seperti peminjaman buku, kemudian akses database jurnal, kemudian media massa gitu kan. Lalu juga ada fasilitas yang lain, fotokopi, internet dan lain sebagainya. Itu kita tadi sharekan kepada mereka. Lalu juga ada tadi mahasiswa yang sambil mereka antusias membaca buku gitu, karena memang mereka ada beberapa yang sudah memilih program studi untuk kuliah nanti. Jadi misalnya mereka ngambil tadi ada yang komputer begitu kan, lalu mereka ngambil
komputer, mereka berdiskusi buku apa tadi ya, pemrograman kalau tidak salah tadi. Tadi juga ada mahasiswa yang melihat skripsi begitu ya. Jadi ada salah satu prodi yang bagi mereka itu kok tebal banget skripsinya gitu. Ternyata ada prodi arsitektur yang memang kecenderungannya lebih banyak halamannya itu. Iya. Untuk mereka sih mereka enjoy di sini, mereka senang begitu bisa sambil ngobrol, sambil kita juga ngobrol sama mereka terkait dengan rencana mereka seperti apa untuk kuliah nanti gitu sih. Kalau lebih seperti itu. Wah, baik, terima kasih banyak ya Pak Rudi. Begitulah teman-teman tentang kegiatan kampus tour yang tadi terjadi di perpustakaan kampus Unika Musikaritas yang ada di Bangau. Nah, sekarang penasaran kan untuk kegiatan selanjutnya? Jangan lupa terus ikutin ya. See you. Sekarang kita ada di salah satu lab yang ada di Fakultas Sains dan Teknologi. Mau tahu namanya apa? Ini adalah lab ISC. Mau tahu nggak keseruannya apa aja yang terjadi dalam lab ini? Boleh langsung aja check it out. Sedang berada di Fakultas Humaniora dan Ilmu Pendidikan.